Jadi pada video kali ini teman-teman, karena juga permintaannya juga banyak sekali yang mau minta ya, untuk apa aja sih kira-kira kit Majesty itu yang dimodif ya agar supaya bisa disuplai itu di 25 volt ya. Nah, ini adalah saya tunjukkan bungkusnya dulu ya. Modelnya seperti ini. Ini adalah bungkus dari power active speaker. Yang namanya power active speaker itu digunakan untuk di speaker ya teman, maksudnya di box speaker, terus kita pasang aja powernya, itu namanya power active speaker ya. Nah, ini power ini ringkes, sudah lengkap dengan PSU, tone control, ada echo dan ada efeknya ya, maksudnya ada echonya dan juga ada mic-nya. Namun power ini sebenarnya hanya maksimum 18 volt ya, itu maksimum karena ada beberapa komponen yang mungkin kurang mendukung ya teman-teman. Salah satunya finalnya itu dia menggunakan final bawaan itu Sanken KW ya, Sanken biasa. Kalau yang ini sudah saya ganti, ini saya tunjukkan dulu modelnya ya. Nah, modelnya kertasnya seperti ini ya teman. Ini Majesty memang kalau di pasaran tuh memang peminatnya itu juga sekaligus cukup lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi saat nanti akan saya tunjukkan apa aja gitu ya. Nah, ini adalah powernya ya teman-teman. Kalau dari sana semuanya sudah include dengan plat ya, plat tune control, jadi hanya tinggal pasang ke box speaker gitu aja sih. Nah, kalau nggak box speaker ke power juga bisa. Nanti kalau teman-teman mau punya box polos ya silakan dibor sendiri, itu gak ada masalah. Nah, kalau bawaannya itu enggak seperti ini semua, tapi ini sama, saya tidak merubah angka dari pabrik ya, atau angka memang itu seperti itu sebenarnya, cuma hanya menambah ibarat kata watt dari masing-masing komponen resistornya aja, tapi tidak keseluruhan ya teman-teman. Nah, untuk finalnya sendiri kalau bawaan itu kan pakai Sanken, ini sudah saya ganti dengan TIP 2955 ya, 3055. Ini TIP nya ini yang kualitasnya ya bagus lah. Satu set ini harganya kisaran 24.000 ya, saya beli 24.000 itu saya beli aja itu di offline ya, bukan di online. Itu 24, kalau saya 25 kemarin 25.000 ya, yes, pokoknya 25 itu dua udah 50.000. Cuma pendinginnya aja yang masih bawaan dari sana, memang pendinginnya tipis ya, gitu aja teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang diganti ya, ini yang teman-teman bisa ke teman-teman catat gitu aja ya. Nah, yang pertama teman-teman, itu sudah pasti finalnya ya, karena kita menginginkan untuk di 25 ya, 25 volt. Nah, yang pasti finalnya saya sarankan teman-teman 2955 atau mungkin transistor Toshiba itu juga lebih bagus ya. Tapi yang pasti yang jangan Toshiba yang lut berapa, lut yang lebih tinggi aja ya, yang harganya lebih mahal itu malah lebih bagus ya. Nah, ini finalnya saya sudah ganti semua. Dan yang kedua adalah komponen dari resistornya ya. Kalau resistor ini nilainya yaitu 330 ohm, sama seperti yang dari pabrik bawaannya. Ini saya ganti 1 watt ya, 330 ohm, 330 ohm 1 watt, dan ini juga 1 watt ya. Ingat ya, yang diganti hanya 330 ohm 1 watt, tapi kalau nilai resistor 330 ohm itu sama, cuma hanya wattnya aja 1 watt ya. Kenapa kok diganti yang wattnya gede? Agar supaya tidak terbakar jika lo kena panas. Benar-benar nggak begitu panas, cuma anget gitu aja teman, lebih aman tuh. Ada yang resistor yang harganya lebih mahal juga ada sebenarnya. Ini yang resistor yang umum aja yang ada di pasar gitu aja ya. Terus yang ini adalah 100 ohm, yang tadinya itu setengah watt kita ganti 1 watt ya. Jadi ini adalah tadinya kan setengah watt, kita ganti yang 1 watt ya, 100 ohm. Jadi sama ya, ini kanan dan kiri sama, resistornya itu sama, wattnya aja yang beda. Semuanya sama, cuma wattnya aja yang beda ya. Dari kanan dan kiri channel L channel R itu sama ya. Nah, ini aja. Nah, ini yang saya ganti ya, terutama kalau teman-teman mau mau ganti, nah dioda, ini diodanya teman-teman bisa ganti dioda ya, 1 watt juga bisa ya, 1 watt, asal jangan 10 watt ya, umumnya aja untuk driver. Nah, itu bisa diganti di dioda biasa ya. Nah, itu yang 1 watt, ini kan dioda sender ya, dioda sender dioda biasa itu sebenarnya teman-teman ya, bukan dioda sender yang penurun tekanan, bukan tuh ya, itu dioda sender yang biasa. Itu bisa diganti yang 1 watt juga bisa ya kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya teman. Sebenarnya intinya enggak ini aja sebenarnya yang paling utama ya teman-teman ya. Terus ada lagi yang paling penting, karena menginginkan 25 volt ya, ini kan tadinya 220 ohm. Jika lo ini kena tegangan tinggi, maka resistor yang dari pabrik itu pasti gosong nanti. Jadi teman-teman resistornya bisa ganti 2K2 sebanyak 2
buah ya, karena ini adalah hambatan dari tegangan dari PSU utama masuk ke tune control, karena di sini sudah ada PSU simetris, dan untuk menurunkan tegangan agar tetap di 12 volt di sini dikasih dioda Zener 12 volt ya, dioda Zener CD 12 volt ya. Ini letaknya ada di sini. Jikalau ini misalkan teman-teman copot ganti dioda Zener biasa, maka tegangan dari utama masuk ke sini, maka tune control ini bisa aja rusak. Jadi kalau teman-teman mau mengganti dioda Zener yang lebih gede wattnya, bisa di 12 volt aja. Intinya ini harus wajib diganti 2K2 ya. Kenapa K2? Karena kalau diganti 1K itu nilainya itu terlalu kecil, sehingga untuk mengurangi tegangan itu terlalu terlalu kecil dan bebannya terlalu besar. Jadi jangan sampai terlalu besar ya yang akan dikurangi, karena resistor ini untuk 1K sama 2K2 itu sebagai untuk mengurangi tegangan biar tidak terlalu besar masuk ke suplai dari tune control. Tetap nanti masuk ke sini tetap masih aman di 12 volt. Sebenarnya kalau teman-teman mau ganti yang 220 ohm nanti panas, dia akan kebakar nih. Jadi saya sarankan di 2K2, idealnya 2K2 teman-teman. Terus satu lagi ini teman-teman, ini kan juga sekaligus untuk tegangannya yang ke preamp. Nah, ini teman-teman bisa ganti juga resistor 3K7 atau 3K3 juga boleh ya, biar tidak terlalu besar, karena tegangan dari utama itu nanti 25 volt, maka di sini juga akan mengikuti dari tegangan utama juga teman-teman. Makanya itu sebenarnya hanya ini aja yang diganti ya. Ingat, pasti masih ingat ya. Nah, ini 3K7 atau 3K3 boleh ya, asal yang penting teman-teman ini resistornya bawaannya kan 220 ohm, ini diganti ya, nanti ganti 3K3 ya. Terus yang bagian ini juga ya, resistornya setengah watt ganti 1 watt ya. Nah seperti itu biar tidak gampang gosong gitu aja. Nah sebenarnya ini aja. Kalau untuk karakter suaranya masih nggak begitu jauh dengan yang sebelumnya, tapi agak sedikit berasa ya sebenarnya. Nah kalau teman-teman mau mengganti, sekalian ya, ini mungkin diodanya bisa diganti 7 ampere juga boleh ya kalau mau ya. Kalau enggak juga enggak ada masalah sebenarnya. Ini sebenarnya saya sarankan kalau teman-teman punya trafo 10 ampere kecil 25 volt itu cukup lumayan bertenaga ya teman-teman, di 25 volt ya. Kalau saya jujur mungkin di sini simple ya, tapi kalau untuk tenaganya, kalau bawaan Marciano masih kurang, belum terlalu cukup bertenaga ya. Dan ini saya upgrade juga enggak main-main ya, dari mulai potensionya itu saya ganti semua. Teman-teman bisa lihat ya, ini alpha. Nah ini saya ganti alpha semua ya, kecuali yang bagian mix sama echo ya. Nah ya, ini aja sebenarnya yang perlu diganti agar supaya teman-teman mungkin udah langsung klik ya. Ini aja udah beres, udah cukup, nggak ada kayak semacam kretek-kretek atau dengung-dengung, nggak ada. Burning lumayan lah, kalau tenaganya juga lumayan gitu aja ya. Tapi kalau teman-teman yang suka nyari yang praktis-praktis ya seperti ini sih ya. Mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman, saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.